Kopi alhamdulillah untuk menopang dalam kami berupaya pelestarian ini. Di sini kami mengumpulkan kopi milik warga toko yang boleh kami beli dan kami olah di sini. Satu, dua, tiga. Pagi teman, sekarang saya sedang ada di Bukit Turgo, tepatnya di Kopi Turgo dan Anggrek Merapi. Nah, di samping saya ini ada Bapak Musimin, pemilik dari Kopi Turgo dan budidaya Anggrek Merapi ya Pak, budidaya Anggrek Merapi. Apa aja yang sudah beliau lakukan untuk Bukit Turgo ini dan apa aja kiprahnya, nanti biar bapaknya yang cerita lebih detail ya. Oke, kita sapa dulu. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kita ngobrol-ngobrol santai ya Pak ya. Iya, Bu. Ya. Ini pagi ini hujan ya, hujan sedari pagi. Saya tadi naik udah disambut hujan di daerah Jakal. Dan semoga bentar lagi hujannya reda biar saya bisa naik ke apa tadi Pak, bambu ke hutan bambu. Ke hutan bambu. Pak Musimin, kalau hari biasa pengunjungnya ramai nggak Pak? Alhamdulillah, Bu. Ini tempat kami walaupun kami agak jauh dari jalan utama, jadi alhamdulillah banyak yang berkunjung ke sini, baik dari kalangan akademis maupun kadang-kadang instansi, kadang-kadang secara umum. Itu hampir tiap hari ada, Bu. Selalu ada yang datang ya? Iya. Ya, sekedar untuk ngopi, sekedar untuk melihat koleksi tanaman Bapak, atau ada juga yang minta diantar naik ya, masuk hutan ya Pak ya. Pak, Bapak membudidayakan anggrek dan tanaman-tanaman endemik Merapi ini mulai tahun berapa Pak? Karena kami selaku orang yang hidup sejak kecil di Merapi, dilahirkan dekat Merapi, kami sangat bangga potensi yang ada di Merapi. Ini khususnya untuk keluarga orsidase di Merapi sendiri. Ini mulai tahun 2000 kami telah membudidayakan. 2000 sekarang 2020 tahun ya Pak? Iya, Bu. 20 tahun mengabdikan diri untuk membudidayakan tanaman Merapi. Khusus anggrek atau semua tanaman endemik Merapi Pak? Kami bukan bicara masalah endemik ya, Bu. Kami lebih ke lokal Merapi. Ini mungkin ada tanaman selain orsidase, kami juga tanaman
restorasi Merapi. Itu kami juga budidaya mungkin di sisi mana yang membutuhkan tumbuhan restorasi Merapi, kami kadang-kadang juga siap. Tapi karena kebutuhannya itu tidak tentu, sekarang tinggal sedikit sekali yang ada di tempat budidaya kami. Oh gitu Pak. Pak ini mandiri atau dapat support dari pemerintah Pak untuk semua kegiatan yang Bapak lakukan ini? Kalau kita nanti dibilang support dari pemerintah, khususnya keluarga Orsidase, itu kami di awal tahun 2000 itu disupport, disemangati oleh beliau Pak Wiratno yang sekarang jadi Direktur Jenderal ya BKSDAE. Itu kami dibantu pada tricolor 50 batang. Terus dengan itu perjalanan waktu kami bertemu dengan seorang akademis yang ahli juga, itu Mas Sulistiono. Itu yang sangat support pada kegiatan saya, baik anggrek atau kopi atau tanaman restorasi. Itu Mas Sulistiono yang sangat berperan. Itu di awal-awal ya? Atau beliau masih berperan sampai sekarang, masih aktif? Ya karena beliaunya sekarang di akademis, mungkin dia sibuk mungkin kemana sudah beberapa bulan sejak menjelang COVID sampai sekarang beliaunya belum pernah kesini. Oh belum lagi datang ya? Iya. Akademisi di mana Pak? Di UGM atau di? Dulu S1-nya kayaknya di biologi UGM, S2 di luar negeri, tapi sekarang dia mengajar bio di Sanata Dharma. Oh di Sanata Dharma. Beliau yang boleh dibilang beliau yang mendampingi ya Pak ya? Iya Bu. Yang mensupport dan mendampingi. Bapak ada berapa varian tanaman yang jenengan budidayakan di sini Pak? Kalau kita bilang varian, itu di sini dia ada tanaman huya Merapi, terus kemudian ada dijidia Merapi, lipstik Merapi, tanaman restorasi Merapi. Juga yang kami utamakan itu keluarga Orsidase, mungkin tambahan nanti tumbuhan edible Merapi. Oh gitu. Iya, insya Allah. Ada juga tanaman-tanaman edible ya Pak di sini Ada, ya. Bu. Saya melihat keren banget. 2-3 minggu yang lalu ya saya datang. Berapa minggu yang lalu kita datang ke sini Gil? Mungkin sekitar sebulan yang lalu ada Pak. Ya. Waktu itu kami sempat diantar sama Bapak naik ke hutan Bingungan Bingungan di hutan Bingungan. Itu saya ambil beberapa anggrek di sini, saya adopsi, saya bawa ke rumah. Dan tadi pagi saya lihat udah ada 2 anggrek yang udah mulai muncul bunganya. Dan tanaman-tanaman di sini anggrek-anggreknya segala macam varian, keren-keren. Ada beberapa di belakang kemarin saya lihat itu ada yang udah berbunga bagus. Cuman itu tidak dijual ya Pak, yang di belakang ya. Itu keren-keren banget. Bunganya keren-keren, bagus-bagus, sayangnya tidak dijual. Kemarin saya beli di sini, dibandingkan di tempat lain di bawah, di sini jauh lebih ekonomis harganya. Mungkin karena langsung ya Pak ya, belinya langsung sama Pak Musimin, jadi harganya lebih ekonomis dibanding dengan toko-toko bunga yang ada di bawah gitu teman-teman. Pak, ketika terjadi erupsi Merapi besar-besaran yang lalu, ini gimana kondisi hutan di sekitar sini? Kalau tentang peristiwa alam, erupsi khususnya itu alhamdulillah ini yang sangat berdampak di sekitaran ibu kami ini 500 meter dari sini itu dampak erupsi 94 itu yang benar-benar meluluh lantahkan flora fauna di kawasan hutan. Jadi mungkin di bawah dari itu ini 4 jam perjalanan dari sini itu total aman Bu.
Oh, tetap aman. Termasuk di sini juga aman ya? Ya, alhamdulillah aman. Berarti tanaman-tanaman seperti yang ada di hutan lingkungan kemarin yang kami datang bulan lalu itu juga aman dari erupsi. Oh, kalau itu dulu hutannya sangat lebat, itu flora fauna saya bilang komplit sekali. Tapi peristiwa 94 sama kebakaran sana benar luluh lantak. Oh, di atas itu di hutan lingkungannya juga luluh lantak. Iya. Cuman di sekitar area sini ke bawah aman. Mulai aman, mungkin kemarin ibu jalan-jalan ke sana, tempat kami melakukan adopsi anggrek itu ke bawah. Oh, oke. Berarti termasuk aman ya, Pak? Iya. Untuk erupsi besar tahun 94 itu aja aman. Berarti kalau misalnya Merapi lagi batuk-batuk sedikit kayak beberapa kali di beberapa bulan kemarin itu ya nggak berpengaruh ya di daerah sini ya, Pak ya? Nggak berpengaruh. Kadang-kadang saya sendiri bahkan nggak tahu. Oh gitu. Itu di kota udah rame, Pak. Bapak di sini malah nggak ngerti kalau lagi batuk. Tempat ini sangat menarik sekali dengan tanaman-tanaman yang ada, terus dengan adanya tempat ngopi ini ya bikin nyaman, Pak. Bikin nyaman. Saya lihat waktu saya datang itu ada kayak sekelompok anak-anak muda yang katanya habis lari dari Kaliurang ya, dari Kali Adem melakukan mereka lari memang sengaja lari dan mampir ke sini untuk ngopi. Terus kalau untuk komunitas-komunitas sepeda, apakah juga banyak datang ke sini, Pak? Kan sekarang lagi ngetren tuh, Pak, komunitas sepeda. Ya, karena mungkin kami jauh dari aset yang mendukung, mungkin dari komunitas sepeda dibilang belum ada. Oh, belum ada. Mungkin karena ini juga ya, Pak ya, rutenya kan ini naik turun begitu ya. Iya. Tapi sebenarnya untuk sepedaan asik juga ya, di bawah itu asik juga. Pak Musimin, boleh diceritakan nggak kenapa Pak Musimin concern dengan konservasi hutan, concern dengan keberlangsungan kehidupan di sekitar Merapi? Boleh diceritakan asal mulanya bagaimana, tarikannya itu diawali dari apa, Bapak? Ya, tadi kami terinisiasi dengan peristiwa 94 yang benar meluluh lantahkan hutan yang dulu sangat lebat lah. Itu berbagai flora fauna bisa dibilang mendekati punah. Dan disitulah kami punya bayangan besok anak cucu kami kalau tanya cerita anggrek di Merapi seperti apa, kami sebagai orang tua kok cuman mengasih tahu gambarnya. Saya kira kita sebagai orang tua kurang bijak pada generasi. Nah, selain itu, orsedase itu tumbuhan yang kecil tapi dia multiguna, punya makna yang besar dalam kehidupan. Gitu ya. Iya. Apa maknanya, Pak? Jadi kalau saya memaknai itu adalah mahkotanya hutan. Mahkotanya hutan. Jadi kalau mahkota itu terjaga, semua orang menjaga mahkota, di situ rajanya akan terjaga, mahkota terjaga, hutan tetap lebat, flora fauna terjaga, mungkin dampak dari hulu sampai hilir, insya Allah akan terasa juga. Akan terjaga juga. Berarti ya secara otomatis semua akan lestari ya, Pak ya? Ya, insya Allah. Tidak punah kayak tanaman atau hewan-hewan lainnya yang anak cucu atau generasi sekarang mungkin hanya cukup puas dengan melihat gambarnya yang ada di buku atau ketika mereka cari di internet, mungkin itu ya. Iya. Pak, selain trekking di hutan, kira-kira yang bisa dijual dari Bukit Turgo ini apa, Pak? Wisata apa yang kira-kira bisa dijual yang mempunyai dampak ekonomi juga untuk masyarakat sekitar?
Ya, kalau untuk saya sendiri tentang religi, kayak saya awam. Yang jelas kami yang bersifat sumber daya alamnya, yang punya potensi dan manfaat yang luar biasa. Misalnya ada tumbuhan orsidase, mungkin pengenalan tumbuhan restorasi di Merapi ada seperti apa. Kemudian juga itu tanaman Hoya di Merapi, itu juga merupakan aset atau kekayaan bukan hanya Merapi, tapi kekayaan bangsa juga yang wajib dilestarikan. Jadi ada mungkin di sini ada air terjun, di sini nggak ada ya Pak? Nggak ada, Bu. Sungai juga nggak ada ya? Sungai nggak ada, Nggak kering. ada. Sungai kering. Berarti ya memang yang harus dieksplor ya memang hutan dan kekayaan alam di sekitar sini ya. Iya. Terus kalau kopi? Kopi alhamdulillah untuk menopang dalam kami berupaya pelestarian ini, di sini kami mengumpulkan kopi milik warga toko yang boleh kami beli dan kami olah di sini. Kemudian ada kopi, ada teh, itu kami yellow tea, itu semua yang teh itu semua tradisional. Oh, jadi kopi diambil dari masyarakat sekitar. Iya. Teh juga diambil dari masyarakat sekitar. Iya, yang boleh, Bu. Emang ada yang nggak boleh, Pak? Kan mungkin dia panen mau dikonsumsi sendiri, mungkin dia panen mungkin konsumsi sendiri kok banyak, ya bisa kalau boleh kami beli gitu. Oh gitu. Jadi belum ini ya Pak, belum diberdayakan secara maksimal ya? Belum, Bu. Itu kopi robusta sama teh itu kayak peninggalan kolonial. Kalau teh yang paling banyak ini ciri khas di sini yang spesies Camellia sinensis. Dan itu pun juga belum dibudidayakan, belum diproduksi secara besar gitu dan belum dipasarkan di luar Turgo. Ya, kalau tentang pemasaran ini dari lidah ke lidah sudah banyak peminat yang sering berkemauan seperti itu, Bu. Oh gitu ya Pak. Wah ini menarik, berarti saya harus coba tehnya. Di sini ada ya? Ada, Bu. Saya harus coba tehnya. Kalau kopinya saya udah coba sih Pak. Yeah. Cuman kemarin karena ditambah susu, jadi rasa kopinya itu jadi agak terganggu. Jadi hari ini saya mau coba kopinya, saya juga mau coba tehnya. Pak Musimin, ini nanti kalau Bapak berkenan, kami minta diantar ke hutan bambu. Yeah. Dan di sana nanti info yang saya dengar ya, hutan bambu itu Pak Musimin yang menginisiasi untuk menanam bambu-bambu itu ya, bambu-bambu yang ada di sana. Info yang saya dengar begitu. Bukan, Bu. Itu bukan itu. Kalau yang di kebun kami, itu kami buat arboretum di kebun kami, itu memang kemauan saya sendiri. Kalau yang udah di hutan negara, kawasan taman nasional, itu baik bambu yang monopodial maupun yang rumpun, apalagi yang monopodial itu udah ditanam zaman simbah-simbah kami sejak dulu. zaman simbah-simbah dulu. Oh berarti yang Bapak tanam sendiri itu yang ada di kebun itu, yang Bapak Iya. budidayakan sendiri itu ada yang di kebun Bapak sendiri. Iya, ya. Jauh kan dari sini Pak? Enggak, Bu. Deket Enggak. ya? Iya, dekat. Nah, kita mau kemana nih? Kita mau ke hutan bambu yang di atas yang pemerintah punya, atau kita mau ke hutan bambunya Pak Musimin? Ikut aja. Ikut aja. Kalau ke hutan bambunya Pak Musimin gimana Pak? Tapi tempat saya rumputnya belum begitu banyak, Bu. Kalau yang milik Taman Nasional, Hutan Negara, itu yang monopodial itu udah sangat luas. Oh gitu. Ya wis nanti ikut aja ya, Bapak mau ajak kita kemana, karena bulan lalu itu juga gitu, kita ngikut aja, tahu-tahu diajak ke atas, ke hutan bingungan. Dan keren banget. Sayang waktu kita ke sana kita nggak bawa kamera, karena saya yakin yang pegang kamera juga nggak akan kuat naik ke sana. Peace. Oke Bapak, terima kasih untuk keterangannya.
saya nanti pengen lihat koleksi-koleksi yang di bawah itu nanti Pak Musimin bisa jelaskan ke saya ini varian apa, dijelaskan mungkin tanaman-tanaman di situ spesialnya apa, mana yang khusus dan mana yang udah mulai punah gitu ya Pak, yang Bapak kembangkan. Teman, nanti kita turun, kita lihat koleksi anggreknya Pak Musimin dan tanaman-tanaman lain yang rasanya pengen tak bawa pulang semua. Gitu dulu teman, saya mau turun dulu untuk lihat koleksinya sambil nanti Bapak jelaskan. Sekian dulu, semoga bermanfaat, semoga terhibur dengan apa yang kami sajikan untuk teman-teman di rumah. Please like, subscribe, comment, and share ke teman-teman di luar sana. Datang ke sini, nikmati keindahannya, nikmati kopinya, nikmati tehnya, dan jangan lupa beli anggreknya. Gitu dulu ya. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah. Oh ya, Pak Musimin nggak biasa dadah ya, saya aja yang dadah.